Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Laksamana Putra dan rekan saya Kalisa Nada Naira serta teman saya yang lain. Kami semua dari kelas 9G. Coba kalian tebak, hari ini kita mau ngapain sih? Ya, hari ini kita akan membahas lembaga Basarnas teman-teman. Nah, kalian tahu nggak sih lembaga Basarnas itu apa? Lembaga Basarnas adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Nah, kali ini kita akan lebih lanjut membahas tentang lembaga Basarnas itu teman-teman. Wah, pasti seru banget ya ini. Nah, sebelum lanjut, ada beberapa rangkaian yang akan dibahas oleh Kalisa Nada Naira. Silakan Kalisa. Halo teman-teman, aku Kalisa Nada Naira dan seperti kata Reza tadi, aku bakal menjelaskan rangkaian segmen yang akan ada di dalam video ini. Pertama, bakal ada sejarah tentang lembaga Basarnas, kedua struktur kelembagaan lembaga Basarnas, data program lembaga Basarnas, dan program terobosan yang populer dari lembaga Basarnas. Setelah segmen tersebut, bakal ada teman-teman kita yang bermain peran sebagai anggota lembaga Basarnas. Nah, yang terakhir, teman-teman kita juga bakal menyatakan ataupun mengorasikan harapan mereka kepada lembaga Basarnas di masa depan. Afignam Jagat Samagram, semoga selamatlah alam semesta. Selamat menonton. Sejarah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Basarnas merupakan satu-satunya lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas pokok melakukan pencarian dan pertolongan. Jadi setiap negara harus memiliki organisasi SAR supaya tidak disebut sebagai negara Black Area. Karena jika sudah disebut negara Black Area, maka tidak akan ada lagi transportasi penerbangan ataupun pelayaran yang bisa melintasi di negara tersebut. Karena dianggap tidak akan ada organisasi yang nantinya akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan baik penerbangan atau pelayaran. Indonesia sendiri di tahun 1950 sudah menjadi anggota organisasi dari penerbangan internasional yang bernama International Civil Aviation Organization dan juga pelayaran organisasi internasional yang bernama International Maritime Organization. Setelah menjadi anggota organisasi penerbangan dan pelayaran internasional, Indonesia berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan SAR terhadap kecelakaan penerbangan dan pelayaran. Kegiatan SAR ini sebenarnya sudah dilakukan sejak dulu baik oleh instansi sipil maupun militer. Untuk memaksimalkan hasil kegiatan besar di tahun 1972 melalui surat keputusan Presiden nomor 11, dibentuklah organisasi SAR yang sifatnya nasional bernama Badan SAR Indonesia atau Basari yang di dalamnya terdapat Pusarnas Nasional ataupun Pusarnas dan juga Pusat Koordinasi Rescue sebagai pelaksana kegiatan SAR. Agar lebih efektif, pada tahun 1974, Pusarnas yang tadinya ada di bawah Basari dimasukkan ke dalam struktur organisasi Departemen Perhubungan dan namanya diubah menjadi Badan SAR Nasional. Di tahun 2007, dilakukan perubahan kelembagaan dan organisasi Badan SAR Nasional yang tadinya di bawah Departemen Perhubungan menjadi lembaga pemerintah non-kementerian. 7 tahun kemudian, tepatnya 2014, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan dari ditetapkan undang-undang tersebut, sekaligus merubah nama yang tadinya Badan SAR Nasional menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan seperti yang kita kenal sekarang ini. Struktur kelembagaan Badan SAR. 1. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Posisi ini dipegang oleh Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. 2. Sekretariat Utama. Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang terdiri atas 3 biro, yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan, serta Biro Hukum dan Kepegawaian. Posisi Sekretaris Utama saat ini dipegang oleh Dr. Andes Dienta Bangun. 3. Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 direktorat, yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana dan Direktorat Sistem Komunikasi. Posisi ini dipegang oleh Marsikal Muda TNI Suparmono.
4. Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 direktorat, yaitu Direktorat Operasi dan Direktorat Kesiapsiagaan. Posisi ini dipegang oleh Mayor Jenderal TNI Bambang Suryo Aji. 5. Kedeputian Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Kedeputian Bidang Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh deputi yang terdiri atas 2 direktorat, yaitu Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi. Saat ini posisi ini dipegang oleh Abdul Haris Achhadi. 6. Pusat Data dan Informasi. Pusat Data dan Informasi bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui Sekretaris Utama. Kepala Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi. Posisi ini dipegang oleh Didi Hamzar. 7. Inspektorat. Inspektorat dipimpin oleh inspektur. Posisi inspektur saat ini dipegang oleh Brigjen Canlan Adilane. Fungsi dan tanggung jawab Badan SAR. Fungsi. Badan SAR menyelenggarakan fungsi 1. Perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. 2. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi. 3. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standarisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. 4. Perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. 5. Koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi. 6. Pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian dan pertolongan. 7. Pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. 8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan. 9. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan. 10. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 11. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 12. Pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dan yang terakhir, 13. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Tanggung jawab Badan SAR. Badan SAR memiliki tanggung jawab 1. Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. 2. Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. 3. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait. 5. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi. 6. Menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. 7. Menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat. 8. Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Dan yang terakhir, 9. Melakukan permasyarakatan pencarian dan pertolongan. Data program terkini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas. Program Reformasi Birokrasi Basarnas sesuai dengan Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2020 sampai 2024. Mempunyai 9 program, yaitu 1. Program Manajemen Perubahan. Program ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Program deregulasi kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga. 3. Program penyederhanaan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi kementerian atau lembaga secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi kementerian atau lembaga menjadi tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. 4. Perbaikan tata laksana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing kementerian atau lembaga. 5. Program penataan SDM aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian atau lembaga yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. 6. Program penguatan pengawasan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian atau lembaga. 7. Program penguatan akuntabilitas dan efisiensi anggaran. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja kementerian atau lembaga. 8. Program peningkatan kualitas pelayanan publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian atau lembaga sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 9. Program monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Program ini bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam roadmap kementerian atau lembaga. Program terobosan yang populer. Yang pertama ada jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, yang kedua ada tenggelamnya KMP Yunise, dan yang terakhir ada gempa dan tsunami di Palu. Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Basarnas menerima laporan bahwa pesawat Sriwijaya SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak pada Sabtu 9 Januari 2021 sore sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat, atau 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pesawat jatuh di kawasan Kepulauan Seribu antara Pulau Lancang dan Pulau Laki, tepatnya pada koordinat 5 derajat 57 menit 47.81 detik selatan sampai 106 derajat 34 menit 10.76 detik timur. Pesawat yang bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta itu mengangkut penumpang sebanyak 62 penumpang, terdiri dari 40 orang dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi, 6 awak aktif, dan 6 awak sebagai penumpang. Basarnas mengerahkan personil dari kantor pusat dan kantor SAR Jakarta. Alat utama atau alat yang bergerak ke lokasi diantaranya adalah KN SAR Wisnu Jakarta, KN SAR Karna Pangkal Pinang, dan KN SAR Basudewa Lampung. Pada hari Selasa 2 Maret 2021 pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, operasi pencarian korban Sriwijaya Air SJ182 secara resmi ditutup. Total temuan objek pencarian sebanyak 324 human remains, 64 serpihan pesawat, dan 55 potongan besar pesawat. Setelah operasi SAR ditutup, KNKT melanjutkan pencarian dengan penyelam dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR lainnya dari Kepulauan Seribu. Pada akhirnya, cockpit voice recorder atau CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182 berhasil ditemukan. Perekam suara percakapan di dalam kokpit pesawat tersebut ditemukan pada kedalaman 14 meter, berjarak sekitar 500 meter dari Pulau Laki pada Selasa 30 Maret 2021 malam sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, dengan bantuan kapal trailing suction hopper dredger atau kapal penghisap atau pengeruk lumpur. Tenggelamnya KMP Yunise. Kapal penumpang KMP Yunise tenggelam di perairan Gilimanuk, Selasa 29 Juni 2021.
Kapal dengan rute ke Tapan Gilimanuk tersebut terseret arus dan mengalami kemiringan hingga terbalik. Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar Basarnas Bali mendapatkan informasi dari Henry TNI Angkatan Laut Gilimanuk sekitar pukul 19.12 waktu Indonesia Tengah, dengan panjang kapal 56,5 meter dan lebar 8,6 meter berwarna putih strip merah biru. Tim terdekat yang dikerahkan dari Posar Jembrana dan Posar Buleleng selanjutnya menyusul personil dari kantor Basarnas Bali. Alut air yang sedang dikerahkan diantaranya 1 unit RIB, KMP Samudra Utama, KMP Sukarya, 2 unit Takbut, Joyoboyo dan Perkasa, dan 1 unit Speedboat. Tim SAR gabungan yang dikerahkan yakni Basarnas Bali, Pol Air, Polres Jembrana, ESDP Gilimanuk, Syah Bandar Gilimanuk, Polres Angkatan Laut Gilimanuk, Batalion Compi C Gilimanuk, dan BPBD, serta nelayan setempat. Setelah melaksanakan operasi SAR selama 7 hari terhadap korban tenggelamnya KMP Yunise di selatan perairan Gilimanuk, maka operasi SAR tidak lagi dilanjutkan. Senin 5 Juli 2021. Dari penemuan tersebut, maka dari total POB 77 orang, ternyata korban selamat 51 orang, meninggal dunia 10 orang, dan hilang 16 orang. Gempa dan tsunami di Palu. Tim SAR gabungan Basarnas, TNI Polri, dan potensi SAR kembali berjibaku mencari dan mengevakuasi korban gempa dan tsunami. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 7,4 magnitudo kali ini mengguncang wilayah Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Jumat 28 September 2018 pukul 17.02 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 10 km pada 27 km timur laut Donggala, Sulawesi Tengah. Tim SAR gabungan yang dikomandoi Basarnas membagi tim SAR dalam 9 unit atau SRU. Ratusan personil tim gabungan yang bermarkas di kantor SAR Palu tersebut dikerahkan ke sejumlah sektor yang menjadi prioritas pencarian, yaitu Hotel Roa-Roa, Balaroa, Sigilanga Leso atau Jono Oge, Biromaru, Hotel Mercure, Retabo, Talisa, Kartini atau Tahfiz, Mandala Finance, Mamboro Kantor, dan 1 tim standby di posko Basarnas. Upaya pencarian dilakukan Basarnas dibantu potensi-potensi SAR dari berbagai daerah. Tim SAR juga mengerahkan 36 alat berat ekskavator dan 3 bulldozer untuk membuka akses dan menyingkirkan reruntuhan bangunan. Hingga Senin 8 Oktober 2018, total korban yang berhasil dievakuasi tim SAR sebanyak 869, dengan rincian 86 korban selamat dan 783 meninggal dunia. Kenalkan, nama saya Rifan Duaryadi, dan saya berperan sebagai Kepala Lembaga Basarnas. Kenalkan, saya Ayla Tasya Kairani berperan sebagai Wakil Ketua Kepala Basarnas. Kenalkan, nama saya Fitnal Syifa berperan sebagai anggota Basarnas. Perkenalkan, nama saya Pandu Divira dan berperan sebagai anggota Basarnas. Perkenalkan, nama saya Banyu Aji Rizky Ramadan dan saya berperan sebagai anggota Basarnas. Perkenalkan, nama saya Rizky Alia dan saya berperan sebagai anggota Basarnas. Perkenalkan, nama saya Raya Humaira Kianaki dan saya berperan sebagai anggota Basarnas. Tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi SAR dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikabarkan hilang atau menghadapi bahaya dalam pelayaran. Dan atau penerbangan serta memberikan bantuan dalam bencana dan musibah lainnya, sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional. Secara jelas, tugas dan fungsi SAR adalah penanganan musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam, dan musibah lainnya. Dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadinya musibah, penanganan terhadap musibah yang dimaksud meliputi 2 hal pokok, yaitu pencarian dan pertolongan. Dalam melaksanakan tugas penanganan musibah, pelayaran dan penerbangan harus sejalan dengan IMO dan ICAO.
Piknam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Bapak dan Ibu, sebelum memulai rapat kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Ibu Ayla. Berita Gunung Merapi, hari Kamis 28 Januari 2021. Pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB tercatat 30 kali gempa guguran dengan amplitudo 3 sampai 14 mm dan lama gempa 17 sampai 130 detik. Bagaimana kondisi visual Gunung Merapi yang terjadi ketika kejadian tersebut? Pada waktu ini, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut zero-two. Cuaca berawan hingga mendung, angin sedang ke arah timur. Apakah asap kawah teramati meluap dari gunung tersebut? Tidak, belum ada asap kawah yang teramati. Bagaimana dengan masyarakat sekitar? Radius 10 km dari sekitar gunung masih ada masyarakat yang berada di rumahnya. Kinan, bagaimana dengan BPPKG? Apakah mereka sudah memberikan rincian tentang bencana ini? Sudah. Aktivitas Gunung Merapi hari ini pukul 10.13 WIB meluncurkan awan panas dengan jarak luncur 2000 meter ke arah barat daya atau hulu kali Kerasak dan Boyong. Baik. Banyu, apakah BNPB setempat sudah menyediakan tempat pengungsian? Mereka sudah mengkonfirmasinya, Pak. Mayoritas masyarakat juga sudah berada di sana. Apakah saya bisa memulai mengatur penyebaran tim pencarian, Pak? Silahkan. Seperti biasa, setiap tim pencarian kami terdiri dari 5 orang, yang salah satunya adalah tenaga medis. Berapa tim yang akan dikerahkan? 8 yang tersebar di radius sekitar gunung. Untuk penanganan posko medis seperti tandu dan segala halnya sudah kami persiapkan, Pak. Transportasi, alat pelindung, oksigen cadangan sudah tersedia juga. Telah saya kerahkan 40 orang untuk menelusuri dan mencari korban ataupun warga yang masih berada di zona bahaya. Pak, saya baru dapat info dari tim yang ada di lokasi. Saya juga. 5 anak yang bernama Siti, Dayu, Wayan, Tonon, dan Budi dikabarkan tidak ada di posko pengungsi, Pak. Kapan terakhir kali mereka terlihat? Saat mereka sedang bermain di lapangan. Saya telah mengabari tim A di sana. Mereka sedang melakukan pencarian dari tempat terakhir kelima bocah itu hilang. Alhamdulillah, Pak, 5 anak itu sudah ditemukan, namun 1 anak mengalami cedera ringan. Pak, masyarakat sudah semuanya terevakuasi. Tim medis pula sudah berjalan dengan transportasinya. Seluruh tim sudah kembali ke posko evakuasi, tidak ada yang terluka. Lapor, Pak. Masyarakat sudah semuanya terevakuasi. Baik, Pandu, pastikan untuk selalu mengatur jadwal anggota yang berjaga agar bisa tepat tanggap. Baik, Pak.
Sebelum menutup rapat hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk segala belah pihak yang telah berpartisipasi. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk live Zoom. Halo, saya Mazainur Latifa dari kelas 9G. Saya juga akan menyampaikan harapan saya untuk Basarnas ke depannya. Saya berharap Badan SAR Nasional dapat terus meningkatkan kemampuan kerja setiap personil tim untuk melakukan misi pencarian dan penyelamatan. Hal ini bermaksud untuk mengurangi jumlah korban yang tidak tertolong. Saya juga berharap agar semakin meningkatnya waktu respon yang digunakan untuk mengantisipasi banyaknya korban yang tidak terselamatkan oleh waktu. Untuk itu, dibutuhkannya perbanyakan pos di daerah pedalaman untuk mempermudah menjangkau korban di daerah sana. Dan terakhir, harapan saya untuk Badan SAR Nasional adalah membimbing masyarakat untuk mengenal pertolongan pertama yang harus dilakukan saat terjadi bencana. Saya yakin dengan adanya bimbingan kepada setiap masyarakat, tidak hanya dapat mempermudah kerja tim, tetapi juga dapat membantu mengurangi jumlah korban. Terima kasih. Halo semuanya, saya Bunga Elvina Disandra Purcoko dari kelas 9G. Kali ini saya akan menyampaikan harapan-harapan saya untuk Basarnas ke depannya. Basarnas atau Badan SAR Nasional, yang dimana SAR di sini merupakan Search and Rescue. Harapannya, yang pertama, semoga Basarnas dapat lebih profesional dalam bekerja serta memberikan bantuan yang maksimal untuk masyarakat yang mengalami musibah. Sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dengan bantuan tim Basarnas yang menurut saya sudah sangat maksimal dan membantu, namun ada baiknya untuk meningkatkan performa dan kinerja yang dimiliki oleh Basarnas. Yang kedua, semoga tim Basarnas dapat lebih siap, sigap, dan tangkas dalam melayani masyarakat yang terkena musibah. Yang ketiga, semoga Basarnas bisa semakin maju dan baik dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, semoga tim Basarnas bisa lebih menekankan pentingnya quick response, search and rescue dalam menolong korban. Quick response menjadi bagian dari response time, yaitu pergerakan tim SAR sesaat setelah menerima laporan atau melihat langsung kondisi kedaruratan sampai di lokasi kejadian. Sekian harapan saya untuk Basarnas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Harapan ke depan Lembaga Basarnas menuju Indonesia Emas. Yang pertama, berusaha untuk memajukan tim SAR Indonesia menjadi tim SAR berkualitas dan adil dalam melakukan pemerintah. Yang kedua, membantu penduduk dalam menangani bencana alam. Yang ketiga, berbagi tugas juga siap andil dalam pelaksanaannya tanpa membedakan satu sama lain. 4. Tidak terpecah belah untuk membantu masyarakat sekitar. Dibutuhkan kerjasama dan solidaritas dalam peranan masing-masing. 5. Bisa mengandalkan satu sama lain. Juga dibutuhkan ketua yang adil, cerdas, dan bijaksana agar tiap-tiap komponen bisa bekerja tanpa adanya konflik, serta ikut serta dalam membantu anggota lain. Terima kasih. Abiknam Jagat Samagram. Abiknam Jagat Samagram. Agar selamatlah alam semesta. Berikut adalah cuplikan dari teman-teman kami tentang lembaga Basarnas. Wah, seru banget ya. Tapi sayang sekali cuplikan ini menjadi pengakhir video kami hari ini. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video kami. Kami berharap dengan video ini, teman-teman akan lebih memahami tentang lembaga Basarnas ini. Sebelumnya,
Marilah kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kita yang telah ikut bekerja dan berkontribusi dalam pembentukan video ini. Marilah kita apresiasi juga lembaga Basarnas sebagai lembaga yang telah memberikan jasa mereka dan telah membantu dan menyelamatkan masyarakat, terutama dalam keadaan bencana. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Afignam Jagat Samagram. Semoga selamatlah alam semesta. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.